Pengelola Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Ten Suyanti MM atau yang mewakili, Ketua Umum PIKTI, Dr. Eka Wahyu Kasih, SH, MH, SE, MM, SPD, MPD, pada para pimpinan organisasi anggota PIKTI, juga kepada narasumber pertama, Pak Merta Ada, founder of Bali Usada. Apa kabar, Pak Merta? Bagus, terima kasih saya sudah diundang nih. Ya, terima kasih. Kepada narasumber kedua, Dr. Anda, Dewi Juniati, PSI. Apa kabar? Baik Pak Rahayu, terima kasih atas Terima kasih. undangannya. Juga kepada moderator yang luar biasa hari ini, Nurse Syaiful Nurir Anwar, HMKep, SPKep, MB. Nanti akan dibawakan penutupan oleh Dr. Widi Japaris, Mas PhD. Juga kepada yang terhormat Bapak, Ibu, para peserta Isminar Pikti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sehat, salam Indonesia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, maka kita semua diberi kesehatan dan waktu untuk berkumpul kembali di acara Ismina Fikti seri ke-224 dengan tema Meditation for Health. Merupakan tema yang sangat menarik untuk disimak karena di tengah gaya hidup yang serba cepat dan penuh tekanan, meditasi menjadi salah satu solusi yang luar biasa untuk mengelola stres. Banyak orang mencari cara sederhana dan efektif untuk menjaga keseimbangan hidup. Meditasi tidak hanya memberikan manfaat individu, tapi juga menciptakan dampak kolektif, seperti meningkatkan empati, memperbaiki hubungan antar manusia, dan juga menciptakan lingkungan yang lebih damai dan sejahtera. Seperti biasanya, Ismina Fikti selalu menyajikan narasumber yang memberikan pelayanan kesehatan secara holistik melalui integrative care approach. Pada kesempatan ini, saya mewakili PIKTI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, moderator, sponsor, seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas bantuan baik moral maupun material sehingga Seminar PIKTI seri ke-224 pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Demikian kata sambutan pembukaan ini dengan mengucapkan puji rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Ismina Fikti seri ke-224 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Sabe Sata, Bhavantu Sukhitata, Om Santi, Santi, Santi Om. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sehat, salam Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Hilman yang sudah memberikan opening speech sekaligus memberikan sambutan untuk kita semua sehingga acara Isminar kali ini telah dibuka dengan resmi. Oke, baik Bapak Ibu semua, selanjutnya kita akan menginjak kepada susunan acara inti kita yaitu pemaparan materi ya, di mana pemaparan materi yang pertama ini akan diberikan oleh Bapak Merta Ada dan kebetulan beliau sudah hadir bersama kami dan sebelumnya izin saya untuk membacakan dari kurikulum vitae dari Bapak Merta Ada. Oke, mohon izin sebentar. Oke, baik Bapak Ibu semua, saya akan membacakan secara singkat mungkin ya Pak Merta, nanti jika memang ada yang mau ditambahkan silakan. Jadi Pak Merta Ada ini merupakan pendiri sekaligus guru utama dari Bali Usada dan beliau merupakan praktisi meditasi terkemuka di Indonesia. Dan keterampilannya dalam mengaplikasikan meditasi kesehatan sebagai sebuah penyembuhan alternatif dan prestasi para meditator yang berhasil mendapatkan kesembuhan melalui ajarannya membuat Pak Merta sudah dikenal ya di kancah nasional maupun internasional.
Dan beliau itu sudah aktif sejak tahun 1993 mengajarkan meditasi di berbagai tempat yang ada di Indonesia. Selain di Indonesia juga beliau juga sudah mengajarkan juga ya di beberapa di luar Indonesia seperti Inggris, Singapura, Jerman dan juga Selandia Baru. Dan pada tahun 2001 yang lalu Pak Meta sudah menerima penghargaan Kak Nada Nugraha oleh Bali Post karena keberhasilannya dalam mengajar dan juga membantu ribuan orang untuk bermeditasi. Dan adapun teknik meditasi kesehatan yang diajarkan oleh beliau ini bertujuan untuk melakukan penyembuhan melalui tubuh secara keseluruhan, aliran meridian, cakra, mental, pikiran dan juga memori. Dan juga ini diramu ya berdasarkan pada penelitian bertahun-tahun dari buku-buku lontar kuno di Bali. Beliau juga sebagai guru meditasi kesehatan dan penyembuh holistik juga membuat beliau juga cukup dikenal ya di dalam profesi medis. Dan melalui latihan meditasi Pak Marta ini telah menolong banyak orang ya untuk menyembuhkan diri mereka ya seperti penyakit mental seperti depresi, kecemasan, trauma serta penyakit fisik yang lainnya. Kemudian juga Pak Merta ada juga pernah melakukan kerjasama dengan Universitas Hindu Indonesia untuk mendirikan program S1 untuk pengobatan alternatif ya meditasi kesehatan Bali Usada menjadi salah satu kurikulum yang ditawarkan oleh Bapak Merta ada. Oke, mungkin itu Pak Merta yang bisa saya bacakan untuk kurikulum vitae atau sepintas mengenai Pak Merta, tapi nanti jika memang ada yang mau Bapak tambahkan dipersilakan. Dan pemaparan materi dari Bapak waktunya paling lama yaitu 45 menit. Silakan Pak Merta. Terima kasih. Selamat sore kalau dari Bali ini. Selamat sore Pak. Dari Bali langsung ya Pak? Ya, Saya dari jadi Tasikmalaya, Jawa Barat Pak. Iya. jadi terima kasih Saudara Nuril ya. Ya, betul Pak. Cukup dengan Nuril saja dipanggil. Ya, yang saya hormati Ketua PIKTI, pengurus dan para anggota yang hadir semua di sini, Bapak Hilman, lalu Ibu Dewi, nanti mungkin Dr. Willy juga dan sahabat yang lain yang hadir. Selamat sore, semoga semua hidup berbahagia. Hari ini saya diminta untuk memberikan mengisi acara yang saya anggap sangat terhormat ini ya, karena yang hadir tadi saya baca kawan-kawan dari dokter, dari penyembuh para tabib, penyembuh-penyembuh yang lainnya semua, termasuk kan saya juga termasuk di dalam grup ini. Jadi ini sangat bagus sekali apa kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengenalkan atau berbicara tentang meditasi untuk kesehatan. Khususnya apa yang kami praktekkan di Bali Usada sekarang 33 tahun ya. Karena saya mulainya tahun 1992, 1993, sekarang sudah 2025. Jadi ya hanya memperkenalkan sedikit, Bali Usada ini seperti tadi dikatakan sudah melatih ke mancanegara. Kemarin saja saya menyelesaikan salah satu program unggulan kita yang namanya Tapa Brata, yaitu orang bertapa, ikut meditasi selama 7 hari 6 malam itu untuk kesehatan badan, kesehatan mental, menyembuhkan sakit banyak yang bisa disembuhkan di badan maupun problem-problem trauma, fobia yang ada di memori atau pengalaman hidup, dan problem-problem yang karena pikirannya, terutama pikiran setengah sadar, di bawah sadarnya yang buruk itu agak kuat, yang nanti keluar yang namanya anxiety, panic attack, seperti itu. Nah, kemarin baru selesai. Yang kemarin itu nomor 964 ya. Jadi saya sudah mengajar Tapo Brata itu di seluruh dunia, di Inggris dan di mana-mana sebanyak 964 kali. Peserta yang pernah ikut di program Bali Usada secara umum, baik yang reguler, yang Tapo Brata, sekarang kita punya murid yang tercatat sudah lebih 127.000. Nah, untuk itu saya ingin berbagi pengalaman
tentang mengajar meditasi Bali Usada ini untuk kawan-kawan yang mungkin yang hadir di sini. Tentu saja menyembuhkan sakit, terutama yang dari dalam ya, karena ini meditasi ya, kita menyembuhkan sakit dari dalam, memerlukan bantuan juga makanan yang bagus, lalu gerak-gerik atau olahraga yang cukup. Sehingga dengan 3 kombinasi ini, dengan yang saya sebut namanya pikiran baik atau pikiran harmonis, kita bisa menjaga kesehatan badan kita cukup baik, dengan baik. Lalu banyak sekali penyakit-penyakit atau problem-problem yang dapat kita sembuhkan dari dalam. Tentu saja kalau pikiran kita tidak kuat atau belum terlatih dengan baik, perlu bantuan kadang-kadang dari luar kan. Umpamanya pijat, akupuntur, atau mungkin para dokter operasi, kasih kita obat-obat yang bagus, seperti itu. Tapi kalau kita dari dalam, penekanannya dengan meditasi, bagaimana melakukan penyembuhan, saya sebentar berikan penjelasannya. Kawan-kawan tentu yang ahli akupuntur akan menjelaskan dari sudut akupunturnya. Kalau dari mungkin nanti Ibu Dewi dari ilmu psikolog akan menjelaskan dari ilmu psikolognya. Nah, saya berbicara di sini dari sudut meditasi. Bagaimana dengan pikiran baik, pikiran terjaga, atau yang sekarang sering dikenal dengan namanya pikiran mindfulness, dan pikiran yang harmonis, yang mindfulness dan bijaksana, yang cukup kuat, kita bisa menyembuhkan dari dalam. Nah, untuk itu saya jelaskan dulu sedikit filosofinya secara menyeluruh, sehingga kawan-kawan yang sudah tahu ya, pasti kebanyakan sudah tahu apa yang ingin saya jelaskan sebentar lagi. Tapi untuk mengingatkan kembali, atau mungkin yang belum tahu, akan cukup bagus kalau kita mempunyai pengertian apa yang akan saya jelaskan, sehingga nanti akan mengerti bagaimana proses pikiran baik, pikiran terjaga, dan pikiran harmonis itu kita gunakan dari dalam untuk melakukan menjaga kesehatan, ketenangan, dan penyembuhan. Saya sering menjelaskan bahwa manusia itu mempunyai yang namanya badan, pikiran, dan jiwa. Jadi badan Ibu mungkin secara umum kalau di Bali Usada kita bagi menjadi 4 ya. Tapi di perkumpulan lain atau disiplin lain mungkin lebih, tergantung dengan bagaimana memilah menyusunnya. Kalau di Bali Usada kita bagi dulu badan itu menjadi badan kasar, yaitu badan yang kita lihat sekarang ini. Lalu nanti kalau dibagi organ-organnya juga termasuk badan kasar. Kalau organ itu dibagi menjadi sel, lalu molekul, sampai di atom yang terkecil yang disebut namanya boson atau kelapa. Kalau zaman dulu di Bali, di Indonesia itu kita sebut namanya paramaanu. Kalau zaman sekarang disebut boson atau God particle. Nah, dari God particle ini menjadi atom, dan seterusnya ini kita sebut namanya badan kasar, materi kasar. Lalu setelah itu kita mempunyai namanya yang kedua badan meridian, yaitu mungkin kawan-kawan dari akupuntur lebih ahli hal ini, yaitu tempatnya chi-nya bergerak dan seterusnya, disebut badan meridian. Lalu yang ketiga kita sebut namanya badan cakra, yaitu tempat vibration yang bergetar gitu. Karena bergetar, lalu chi, lalu badan kasar. Yang keempat kita sebut namanya badan mental, di mana jiwa dan pikiran kita ketika dia muncul melalui badan mental ini ke badan genetik kita. Nah, jadi badan genetik itu yang tadi saya jelaskan, badan kasar, badan meridian, badan cakra itu datangnya dari orang tua kita, sperma dan ovum orang tua kita. Sedangkan badan mental
yaitu landasan mental kita bawa ketika jiwa dan pikiran itu masuk ke sperma dan ovum orang tua kita. Kita membawa namanya badan mental. Kalau saya baca di bukunya siapa itu namanya John R. Cross, beliau itu membuat riset banyak sekali di tahun 2004 bagaimana hubungannya badan kasar dengan badan meridian, dengan badan cakra, caranya bekerja bagaimana begitu lengkap. Kadang-kadang dibagi menjadi 7. Saya lihat badan itu karena ada badan kesadaran, ada badan emosi, dibagi menjadi 7. Nah, di Bali Usada kita bagi menjadi 4 supaya mudah. Nanti saya akan jelaskan sehingga nanti ketika pikiran kita berproses, kita mengerti kenapa badan kita itu juga dipengaruhi oleh pikiran kita. Nah, ini saya berbicara tentang badan dulu. Jadi kita mempunyai jiwa, kita mempunyai pikiran, kita mempunyai badan. Nah, pikiran kita dia adalah kumpulan dari kecerdasan atau faktor-faktor kecerdasan. Jadi kalau pikiran kita itu ketika dia muncul, dia bukan hanya satu aja pikiran, komponennya begitu, tapi di dalam pikiran itu ada banyak komponen. Supaya gampang membayangkan, umpama ketika tangan saya ini muncul, ada 5 jari-jari. Tapi pikiran itu kalau dia muncul, ada kurang lebih 52 jari-jarinya, seperti itu, 52. Ada yang kita gunakan untuk kontak, ada yang kita gunakan untuk memperhatikan, ada yang kita gunakan untuk berkonsentrasi, ada yang kita gunakan untuk merasakan, lalu ada yang kita gunakan dalam arti yang baik, awas, sadar, mindful, ada yang kita gunakan untuk bijaksana, ada yang kita gunakan untuk menjadi gelisah, ada yang kita gunakan untuk menjadi liar, ada yang kita gunakan untuk menjadi marah, ada yang kita gunakan untuk menjadi khawatir. Jadi pikiran ketika dia muncul, dia munculnya bukan hanya satu komponen, dia munculnya banyak. Nah, yang mana kita gunakan, biasanya kalau yang buruk kita gunakan disebut namanya pikiran buruk. Lalu kalau yang baik kita gunakan lembut, umpamanya kita sebut namanya pikiran cinta kasih, seperti itu. Jadi pikiran itu ketika dia muncul bukan hanya satu, dia banyak komponennya, seperti itu. Nah, ini pikiran kita sebagai manusia, seperti itu. Nah, lalu kita punya jiwa. Jiwa ini yang mengetahui ya, apa yang terjadi, dia begitu mengetahui. Kalau dalam bahasa yang lebih spiritual atau lebih tinggi, jiwa ini yang membawa, kadang-kadang kita sebut nasib baik, nasib buruk, atau mungkin cobaan-cobaan atau berkah-berkah. Atau kalau kami di Bali sebutnya karma baik, karma buruk, dan seterusnya. Jadi jiwa silakan Bapak dan Ibu nanti disesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Tapi saya ingin menjelaskan di sini bagaimana badan dan pikiran ini berproses, lalu muncul di diri kita ini kesehatan yang baik, atau bisa menjadi problem atau sakit. Lalu bagaimana pikiran badan itu mempengaruhi pikiran kita, sehingga kadang-kadang pikiran kita yang tenang karena mungkin salah makan, lalu syaraf-syaraf di perut kita menjadi gelisah, lalu mempengaruhi syaraf di otak kita, sehingga kita bisa juga mempunyai bad mood, good mood, perasaan senang atau tidak senang karena makanan, seperti itu. Jadi bagaimana badan mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi badan, dia bisa menjadi sehat atau sakit, lalu atau mungkin saja bisa menjadi senang atau tidak senang. Nah, sebentar saya jelaskan secara pengetahuan di Bali Usada, ilmu Bali Usada, yang saya tentu saja Bapak dan Ibu mungkin sebagian besar sama juga, yang saya banyak pelajari dari lontar-lontar di Bali, cara penyembuhan di Bali, lalu saya belajar juga dari warisan di Bali tentang akupuntur badan meridian yang dibawa oleh leluhur kita banyak dari
Tiongkok, dilontar di Bali. Lalu saya belajar dari ilmu-ilmu di India, pengobatan di India, lalu ilmu modern sekarang, ilmu kedokteran modern yang sampai hari ini juga nanti saya ingin sampai jelaskan. Sehingga ilmu yang saya jelaskan di Bali Usada ini adalah ilmu gabungan yang saya sendiri praktekkan. Dalam arti saya pelajari, saya praktekkan, lalu dengan hasil praktek saya itu saya buat yang kita sebut namanya perkumpulan Bali Usada, ilmu Bali Usada ini. Nah, untuk itu saya sekarang mulai jelaskan agak detail, lebih detail. Saya mulai dulu dari pertama, silakan mungkin dibantu saya, Hendra. Oke, ya, terima kasih, Hendra. Jadi saya jelaskan dengan skema yang ada di komputer, mungkin kawan-kawan akan lebih mudah nanti akan mengerti apa yang saya maksud ya. Nah, kita lihat di box yang pertama itu, yang besar itu adalah manusia. Jadi ketika sperma dan ovum orang tua kita ketemu, jiwa dan pikiran kita masuk, lalu semua itu bergabung, kita menjadi manusia. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Tapi secara umum itu yang pertama dulu, yang satu itu seperti itu. Nah, karena kita sebagai manusia, yang nomor dua itu kita pasti mempunyai badan dan batin. Dia berproses gitu. Jadi batin itu termasuk pikiran dan jiwa kita. Nah, karena kita mempunyai badan dan batin, dengan sendirinya kita pasti mempunyai panca indera, yaitu lidah untuk mengecap, hidung untuk membau, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, lalu seluruh badan untuk menyentuh, dan pikiran adalah juga berupa indera untuk mengenal dan lain-lainnya. Jadi kita otomatis mempunyai 6 indera. Karena kita mempunyai 6 indera, nomor 4 itu terjadi kontak namanya. Ketika mata melihat dan seterusnya, lalu kita berpikir kontak, atau katakanlah dalam bahasa sehari-hari kita katakan kita berbuat. Nah, kalau kita sedang berbuat, sensasi rasa itu pasti muncul di badan kita. Mulainya dari sensasi gerak badan kita, umpamanya kan orang itu kalau dia berucap, ngomong, bergerak, kalau dia olahraga atau jalan bergerak, lalu nanti juga berpikir juga bergerak. Nah, semua kontak ini dia akan pasti menimbulkan sensasi atau rasa baik di badan kita maupun di pikiran kita. Saya akan jelaskan nanti lebih detail supaya mungkin kawan-kawan nanti akan mengerti. Karena rasa itu ada dua, rasa dari badan, yaitu badan kita terasa enak atau normal, kita katakan, itu secara menyeluruh, kalau kita rasakan enak, normal badan kita itu, badan genetik kita, homeostasis di badan genetik kita itu baik. Boleh dikatakan kita sehat. Tapi nanti kalau di badan kita itu ada rasa yang tidak enak, mungkin terlalu melebar atau mengkerut, enak dan tidak enak itu artinya di badan kita ada ketidakseimbangan. Mungkin bibit penyakit atau sudah menjadi penyakit di badan kita. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana kita memeriksa kalau di badan kasar kita itu sudah ada bibit penyakit atau penyakit. Kalau di badan meridian kita itu ada bibit penyakit atau penyakit. Kalau di badan cakra kita itu ada penyakit atau bibit penyakit. Nanti bagaimana dengan pikiran harmonis itu kita bisa nanti merasakan. Bagaimana di badan mental kita ketika pikiran, jiwa dan pikiran kita muncul di badan mental kita, lalu dia mendapat halangan, badan mental kita itu juga bisa mengkerut
sehingga orang itu tiba-tiba umpama tidak mendengar gitu. Setelah dirasakan dengan lembut, dengan baik, mengkerutnya berkurang, dia bisa mendengar lebih tajam. Nah, kemungkinan sakitnya ada di bagian mental. Nanti saya akan jelaskan. Jadi rasa itu dia bisa muncul di badan kita, enak dan tidak enak, untuk nanti bisa memeriksa ketidakseimbangan di tubuh. Kita tahu bibit penyakit atau penyakit. Di pikiran kita, rasa itu ada 3. Enak, netral, tidak enak. Nah, ini nanti kita bisa mengetahui kita stres, atau mungkin yang disebut namanya depresi, atau trauma, atau apa namanya fobia. Itu nanti kita bisa rasakan di pikiran kita. Kalau kita tidak enak, lalu diikuti dengan pikiran yang apa, yang kita sebut nanti mungkin namanya stres atau trauma dan seterusnya. Nanti saya jelaskan pelan-pelan. Jadi ke nomor 5 itu, apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, rasa itu pasti muncul. Enak, tidak enak, biasa saja, netral, atau mungkin katakanlah dalam bahasa tegang, tidak enak, atau mungkin lama-lama bisa jadi stres. Bisa juga enak, enak yang baik, kita artinya dalam arti gembira, bahagia, seperti itu. Tapi bisa saja nanti enak yang baik, lalu kita melekat, berlebihan, terjadi kerinduan, loneliness, sakit itu muncul di pikiran kita. Nanti saya jelaskan. Nah, jadi begitu rasa itu muncul, Bapak dan Ibu, kalau dilihat di kotak nomor 6 itu, otot pikiran kita itu ada 13 yang netral. Jadi ingat, pikiran itu begitu dia muncul, paling tidak 7 yang netral muncul, lalu diikuti dia ke kiri, ke 7B, atau ke kanan ke 7A. Jadi pikiran kita ketika muncul dengan 7 yang netral, artinya kita kontak, memperhatikan, konsentrasi, merasakan, lalu berkehendak, seperti itu, dia muncul, lalu kita bawa ke kiri atau ke kanan, dia bergerak ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau ke kiri, kalau kita ikuti dengan kegelisahan, lalu dengan egois, mau menang sendiri, lalu dengan kekhawatiran atau marah, benci, dia ke kiri. Diikuti oleh otot yang buruk, jumlahnya 14. Tapi kalau dia muncul, lalu kita belokkan ke kanan. Nah, pikiran kita menjadi pikiran baik yang namanya mindful, sadar, atau eling. Kalau di Bali kita sebut namanya jagre. Makanya saya sering suka memakai pikiran yang terjaga, pikiran yang mindfulness. Jadi kalau dia lembut, kita sebut namanya pikiran cinta kasih. Kalau dia fleksibel, lalu dia bisa menghadapi perubahan-perubahan kehidupan ini, mengerti dengan baik, kita sebut namanya pikiran bijaksana, seperti itu. Nah, dia bergeraknya ke kanan ke 7A itu. Nah, coba diperhatikan. Sekarang umpamanya dari nomor 6 dia ke 7B. Pikiran kita tuh terus naik ke atas, kembali ke 1. Jadi pengalaman hidup kita, memori-memori kita itu ada yang diisi yang buruk-buruk, jadi energi buruk yang 7B itu naik ke manusia di atas. Di memori kita diikuti dengan reaksi-reaksi buruk. Kalau dia kuat, kalau dia biasa-biasa saja, manusia biasa kan kita pasti punya khawatir sedikit. Ego itu biasalah, seperti itu. Kadang-kadang serakah sedikit, oke-oke saja. Tapi kalau dia ikuti berlebihan, nah ini yang kita sebut memori kita. Memori kita, kalau dia muncul kita tidak bisa kontrol, kita sebut katanya trauma. Ya, Bapak dan Ibu kan tahu trauma itu bisa datangnya, ini kan memori yang kita bawa. Waktu dalam kandungan ibu, waktu kita kecil, dibully dan seterusnya. Malahan riset-riset sekarang mengetahui bahwa memori sebagian ada yang dari genetik kita, dari keturunan, membawa ingatan memori, lalu kadang-kadang dari transplantasi organ,
Itu membawa memori. Jadi dia naik di atas itu menjadi bagian hidup kita. Jadi bagian kita sebagai manusia. Nah, dari 6, kalau dia turun, lalu ke 7A, apapun yang kita lakukan dalam hidup, mungkin kita berbicara, menggerakkan badan, berpikir dengan sadar, dengan penuh kelembutan, cinta kasih, mengetahui ini baik, ini buruk, luas. Memori kita tentang pengalaman itu akan membawa reaksi baik. Dia akan membawa reaksi baik yang kita gunakan sehari-hari, yang setengah sadar di bawah sadar tuh dia bergetar, memberikan energi baik di tubuh kita, seperti cinta kasih dan seterusnya, sehingga metabolisme tubuh kita itu dipengaruhi, sistem imun kita dipengaruhi, sehingga memudahkan kita sehat. Kalau yang buruk, yang kita miliki banyak memori-memori kita yang kita bawa, kita setiap hari merasa gelisah dan seterusnya, dia mempengaruhi terutama sistem-sistem hormon kita, sistem syaraf kita, dan seterusnya. Kita lebih mudah sakit. Dan tentu saja kalau di bawah sadar, setengah sadar kita banyak yang buruk, ya bibit-bibit stresnya kuat di sana. Sehingga kita kadang-kadang tidak ngerti, bangun kok rasanya tidak enak, hari ini saya tidak senang, dan seterusnya. Karena di bawah sadar kita yang berupa pengalaman hidup masih reaksinya aktif. Nah, ini dari memori. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau lihat lagi ulang dari 6 itu, kalau dia bergeraknya ke kiri yang buruk, kebiasaan kita ketika setiap hari ketika kita berbicara, berpikir, berbuat, selalu ke kiri, buruk, buruk, buruk. Itu namanya, ingat tadi otot pikiran kita yang muncul, yang 14 buruk itu, karena kita terus pakai, dia menjadi kuat. Kalau dia kuat sekali, kadang-kadang kita tidak bisa kontrol. Nah, ini yang disebut namanya panic attack atau anxiety, atau kadang-kadang kita sebut bipolar seperti itu. Karena otot pikiran kita yang buruk, terutama setengah sadar di bawah sadar, ketika kondisinya tepat dia muncul, pikiran sadar kita, pikiran mindfulness kita tidak bisa mengatasi. Seperti itu. Nah, ini disebut namanya anxiety, panic attack, dan lain-lainnya. Nah, seperti itu. Nah, ini proses ini saya sebut namanya skema balik usada, energi baik, energi buruk, yang muncul di badan kita ataupun di memori kita. Nah, sekarang mudah-mudahan penjelasan ini sudah mulai tergambar ya. Jadi karena kita manusia, kita tidak bisa menghindar, pasti kita mempunyai badan dan batin. Karena kita mempunyai badan dan batin, otomatis kita mempunyai 6 indera ini, tidak bisa dihindari. Karena kita mempunyai 6 indera, kontak hidup itu pasti berjalan, berproses 24 hours, 24 jam. Karena dia berjalan 24 jam, dengan sendirinya di badan dan pikiran kita memunculkan sensasi atau rasa juga 24 jam. Jadi ketika 24 jam sensasi ini muncul, pikiran kita mungkin sadar, setengah sadar, di bawah sadar, pasti dia bereaksi baik atau bereaksi buruk, seperti itu. Jadi ini namanya proses kehidupan sebagai manusia. Nah, sekarang mudah-mudahan sudah dimengerti. Sekarang saya jelaskan agak detail. Lalu bagaimana proses meditasi itu dia muncul sehingga menimbulkan kesehatan atau bisa melakukan penyembuhan. Nah, untuk itu saya ulang dulu dari atas. Jadi kawan-kawan sudah tahu yang nomor 1 itu manusia. Jadi saya berikan contoh manusia, kita mempunyai badan dan batin. Nah, sekarang kan badan saya tadi jelaskan, badan kasar, badan meridian, badan cakra, dan badan mental. Nah, di badan kita ini, kalau menurut kami di pengobatan tradisional di Bali dari zaman dulu, badan kita itu ada materinya, ada sarinya.
Sarinya badan itu artinya dia mempunyai materi, tapi dia juga mempunyai kecerdasan. Jadi badan kita ini bukan hanya sekedar materi ya, kumpulan dari partikel-partikel yang namanya boson itu atau paramaanu berkumpul menjadi atom dan seterusnya menjadi tubuh kita ini ada kecerdasannya. Nah, kecerdasannya ini mungkin kalau sains menyebutnya itu namanya proses genetiknya bagaimana, DNA-nya bagaimana. Kalau kami di Bali kami sebut namanya sarinya badan, kecerdasannya badan. Kalau sekarang seperti katakanlah Michael Levin, Profesor Michael Levin dari Universitas Tufts atau David Nobel itu atau mungkin yang lainnya sekarang riset, mereka mulai mendapatkan refleksinya dalam bentuk namanya bioelectricity body. Jadi ada di belakang badan kita ini sistem yang namanya, kalau guru saya nyebut namanya otomatis badan manusia. Ada sistem yang mempunyai kecerdasan. Nah, supaya gampang untuk dimengerti, saya berikan contoh begini. Umpamanya sperma dan ovum kita ngomongkan badan kasar. Dia ketemu dari ayah dan ibu kita. Ketemu jadi sigot kan, jadi satu sel yang bibit akan yang nanti menjadi bayi itu, jadi sigot, jadi satu sel. Dari satu sel ini dia berkembang menjadi ribuan, mungkin 3 minggu, 4 minggu, menjadi bentuknya seperti bola, morula di dalam rahim ibu kita. Nah, morula ini yang sel-sel yang di luar mungkin ada yang jadi kulit, ada jadi syaraf, yang di tengah-tengah mungkin ada jadi jantung, mungkin ada yang jadi tulang, yang paling tengah ada yang jadi tulang, mungkin juga ada yang jadi perut. Jadi dia berkembang pelan-pelan. Nah, mungkin setelah 3 bulan, 4 bulan dalam kandungan ibu, dia mulai membentuk organnya menjadi jelas. Kita mulai kelihatan, oh ini otaknya, oh ini jantungnya. Bentuk bayi itu mulai kelihatan seperti itu. Lalu dia membesar, kurang lebih ya, 9 bulan, bayi yang lengkap itu sudah kita lihat. Nah, begitu dia lahir, jadi bayi. Tapi kan dia terus membesar. Jantungnya membesar, ininya membesar semua, sehingga kita jadi manusia biasa. Nah, kalau di Bali, proses ini dulu namanya ketika terbentuk itu dari sigot menjadi 2 sel, lalu sel itu menjadi banyak, nanti menjadi organ, lalu organ-organ itu berkumpul jadi manusia. Ini namanya badan sarira. Jadi kecerdasan badan kita untuk membentuk dirinya dia. Nah, di dalam membentuk diri ini, sel-sel itu di dalamnya itu juga bergerak, berproses. Katakanlah molekul-molekulnya, ada yang mengambil oksigen, ada yang melepaskan oksigen, ada yang membuat energi supaya bisa membelah lagi, dan seterusnya. Kalau di Bali kita sebut namanya badan santati, kecerdasan santati, bagaimana dia berproses. Dia tahu, dia pinter, tahu gitu. Lalu setiap itu nanti sel antara sel, organ dengan organ, dia bisa kontak. Dia bisa kontak. Nanti kalau syaraf kita bagaimana, jantung kita harusnya bagaimana, dan seterusnya. Ini kontaknya namanya santana, badan santana. Jadi di dalam badan kasar kita itu dia mempunyai sistem. Ya, sistemnya mungkin disebut proses badan begitu. Kalau kami sebutnya kecerdasan badan, karena nanti untuk mengerti bagaimana makanan-makanan dari luar itu mempengaruhi kecerdasan badan kita sehingga kita bisa sembuh. Atau bantuan-bantuan dari kawan akupuntur itu bagaimana merubah kecerdasan badan yang ngeblok, yang tidak bergerak itu sehingga kembali normal, bisa sembuh. Dan dari pikiran, kalau kita mempunyai pikiran yang terlatih, yang terjaga dengan pikiran harmonis, bagaimana kita mempengaruhi hal tersebut sehingga dia bisa kembali normal dengan proses makanan itu menjadi sembuh, seperti itu. Nah, ini badan. Jadi badan kasar mempunyai kecerdasannya sendiri. Badan meridian dia mempunyai sistemnya sendiri. Bagaimana dia bekerja, seperti itu. Lalu badan
cakra bagaimana dia bekerja, lalu badan mental bagaimana dia bekerja. Nah, ini kita sebut namanya badan. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang badan sudah jelas kalau dari konsep yang kami lakukan, lalu pikiran berprosesnya ke kiri dan ke kanan, setelah itu jiwa kita yang mengetahui. Nah, sekarang mari kita lihat dari sudut meditasi dulu. Sekarang kita sebagai manusia nomor satu, tentu saja kita mempunyai badan dan batin. Karena kita mempunyai badan dan batin, kita mempunyai 6 indera. Nah, karena kita akan melatih pikiran baik kita, pikiran terjaga kita, pikiran harmonis kita supaya kuat nanti untuk melakukan penyembuhan dari dalam, kita namanya kontak. Kita bekerja, berbuat, lalu terjadi kontak. Kontak yang jelas, salah satunya umpamanya adalah kita gunakan kesadaran kita, jiwa, dan pikiran-pikiran yang kita akan latih itu kita gunakan untuk kontak umpamanya dengan nafas. Gitu. Dengan nafas. Jadi kesadaran kita dengan pikiran itu, dia kontak dengan nafas. Nah, ketika dia kontak, tentunya energi netral itu muncul. Kita memperhatikan, kita kontak dan seterusnya. Nafas masuk tahu, nafas keluar tahu. Kita perhatikan nafas kita, konsentrasi kita ada di sana. Kalau terus kita perhatikan, nanti otot konsentrasi kita bertambah kuat. Ya, mungkin dalam bahasa ilmu kedokteran modern, kalau konsentrasi kita kuat seperti itu, nanti endorfin kita tambah banyak karena kita bisa memegang objek, rasa gembira itu muncul. Jadi pikiran kita ketika dia berkonsentrasi mempengaruhi sistem hipotalamus kita, sistem limbik kita, membuat energi-energi tertentu yang kita sebut endorfin, dopamin, mungkin serotonin, dan seterusnya. Nah, sekarang perhatikan. Kalau kita memperhatikan nafas itu dengan baik, dengan awas, dengan lembut, lalu dengan bijaksana, dia bergeraknya ke kanan. Ini yang kita sebut namanya pikiran baik, lalu pikiran mindfulness, pikiran cinta kasih, pikiran yang harmonis kalau dia lengkap. Kita sebut dia ke kanan. Tapi kalau dia ke kiri, umpama kontaknya kita menggunakan objek napas. Lalu kita memperhatikan nafas, kita gelisah, aduh enggak bisa ini, bagaimana, khawatir betul atau salah. Kenapa saya dipaksa untuk merasakan nafas untuk berlatih meditasi oleh orang tua saya atau kawan saya? Dia bergeraknya ke kiri. Seperti itu. Walaupun kita melatih meditasi, tapi dengan cara yang salah, tidak mendapat bimbingan yang cukup baik, dia malahan membuat orang itu kadang-kadang, kok meditasi tambah kuat anxiety-nya? Meditasi kok tambah kuat panic attack-nya? Semenjak meditasi orang itu serakah, egonya tambah kuat karena dia salah melatih dirinya. Salah melatih dirinya. Seperti itu. Tentunya latihannya bisa dengan cara banyak ya. Dia bisa menggunakan doa, dia bisa menggunakan cinta kasih, dia bisa menggunakan nafas, tapi basicnya dia harus melakukan dengan benar. Sehingga ketika dia berdoa, supaya dia ke kiri. Maksud saya supaya dia ke kanan. Yaitu lembut, sadar, ngerti maksudnya, supaya dia bijaksana. Tapi kalau dia, katakanlah dia berdoa dengan doa yang salah, kata-kata yang salah, memunculkan kegelisahan, kekhawatiran, dia ke kiri. Seperti itu. Nah, kalau orang meditasi, tentu saja kita sudah arahkan. Jadi, umpamanya di Bali Usada, kita mulainya selalu meditasi, kuatkan pikiran cinta kasih. Cinta kasih, gitu. Mulainya. Kenapa? Karena kalau cinta kasih kan nanti badannya hormon oksitosinnya banyak. Kita bisa lebih. Kan riset-riset yang mengatakan seperti itu sudah terbukti. Kalau orang melakukan banyak meditasi cinta kasih, kelihatannya awet muda, metabolismenya lebih bagus. Jadi di Bali Usada itu kita mulainya dengan menguatkan pikiran otot cinta kasih kita.
Umpamanya dari dada dirasakan seluruh badan, ucapkan dengan lembut, semoga semua hidup berbahagia. Pikiran kita yang lembut menimbulkan rasa enak yang baik. Ini yang disebut namanya cinta kasih. Kalau dia friendly, kemana-mana damai, disebut namanya cinta kasih yang universal. Tapi ketika dia menolong orang dengan keikhlasan, disebut namanya kasih sayang, cinta kasih, kasih sayang. Kalau dia bahagia, merasa senang melihat orang lain senang, disebut namanya empathy love, suka, gembira melihat orang lain bahagia. Nah, ini umpamanya kita latih. Nah, di balik sadar kita latih yang universal, yang damai, yang friendly, seperti itu. Nah, setelah dia cukup bagus, badan kita sudah lebih damai, tenang, dan seterusnya, baru dilatih untuk menguatkan pikiran terjaganya dan pikiran harmonisnya. Nah, di balik sadar kita menggunakan nafas, teknik itu, sehingga nanti dia muncul. Nah, kalau dia sudah muncul, sekarang kita bisa gunakan untuk pengobatan. Katakanlah, pertama untuk kesehatan. Jadi, pikiran yang baik, yang terjaga itu kita gunakan untuk merasakan 36 bagian tubuh dan bagian-bagian halus dari tubuh yang namanya cakra, badan meridian, badan mental itu kita rasakan. Sehingga dia kita harapkan menjadi tetap homeostasis, tetap sehat begitu. Seperti itu. Nah, kita harapkan seperti itu. Nah, kalau nanti ada problem, tentu saja ada tekniknya. Dengan pikiran harmonis, bagaimana merasakan cakranya, bagaimana merasakan badan meridiannya, supaya penyembuhan itu terjadi. Kalau dia umpamanya trauma, pengalaman hidupnya, dan seterusnya, bagaimana dengan pikiran harmonis, rasa yang muncul itu dicari, dilepaskan, sehingga emosinya yang kuat, tentang ingat dengan traumanya, marah, benci, iri, khawatir itu dapat kita turunkan atau hilangkan. Nah, lalu dengan pikiran harmonis itu bagaimana nanti kita masuk ke badan mental kita. Tempat pikiran dan jiwa kita muncul di badan genetik kita itu, lalu di sana kita bersihkan namanya kekotoran batin. Landasan kekotoran batin, sehingga nanti yang buruk-buruk itu susah munculnya. Yang sudah kadung banyak muncul karena kita tidak mengerti, sekarang sudah jadi sakit, kita bersihkan di sana. Lalu mudah-mudahan dengan cara begitu penyembuhan terjadi. Saya rasa ini yang saya ingin sampaikan secara umum dulu, bagaimana kami mempraktekkan menggunakan meditasi untuk melakukan penyembuhan. Nah, ingat, saya mengatakan bagaimana menggunakan meditasi dari dalam untuk melakukan penyembuhan. Tentu saja banyak penyembuhan juga dari dalam. Kalau kawan-kawan latihan yoga, kan dari pikirannya juga bergerak. Karena tenang, lalu lakukan dengan gerakan yang teratur, dia kecerdasan badan itu menjadi lebih baik, lalu energi yang dari luar makanan baik semuanya, nanti dia menjadi sehat. Umpamanya begitu. Kalau kawan-kawan dari akupuntur umpamanya, pasti kan belajar tai chi, mungkin chi-nya dari dalam juga bagus. Tapi kalau ada yang sakit, mungkin diperlukan bantuan dari luar. Nah, kalau kawan-kawan chi kan tahu di mana poin-poin yang mungkin di sana kecerdasan badannya ngeblok gitu. Kalau dibantu dari luar dengan tepat, lebih cepat mungkin. Karena pikiran mungkin kalau melatihnya memerlukan berapa hari, berapa minggu. Kadang-kadang ada yang 20 tahun blok energinya begitu kuat, terus dirasakan baru hilang. Nah, kadang-kadang kalau dengan bantuan dari luar, kok cepat seperti itu, bisa juga. Nah, kalau menurut saya, semuanya itu ada kelebihan dan kebaikannya. Hanya saja, kalau kami dari dalam menggunakan pikiran harmonis untuk menyembuhkan, kecuali sembuh sakit-sakit di badan, otomatis reaksi-reaksi buruk, proses trauma, proses panic attack, dan lain-lainnya itu juga terjadi. Sehingga kesehatannya mudah-mudahan bukan hanya kesehatan di badan, tapi ketenangan di pikiran, di memori juga terjadi,
lalu pikiran kita tuh bertambah terjaga, bertambah kuat untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Terima kasih, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan untuk pembukaannya atau penjelasan saya. Nanti mungkin kawan-kawan nanti banyak yang bertanya di sesi tanya jawab. Terima kasih, Nuri.